Ini adalah salah satu VGA terbaik yang saya temukan di harga 300.000, hemat daya, non-pin power, dan bisa buat rakitan PC gaming full set 2 jutaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Sebelumnya saya mau minta maaf ya buat teman-teman yang chat saya 2 minggu terakhir ini saya slow respons banget karena anak saya 2 kali masuk rumah sakit dan rawat inap. Tapi insya Allah setelah video ini tayang saya akan balesin chatnya satu-satu. Buat teman-teman nih yang lagi cari VGA murah meriah, tetap usahakan cari yang versi GDDR5 karena yang versi GDDR3 performanya jauh di bawah yang GDDR5. Walaupun VRAM-nya lebih besar, tapi kalau masih GDDR3 mendingan skip aja. Nah, buat yang takut beli VGA bekas, sebenarnya ada 3 opsi VGA GDDR5 di bawah harga 500.000. Pilihan pertama ada GTS 451GB GDDR5 dari Magic. Harganya murah, cuma 250.000. Pernah saya review di video yang ini, tapi ternyata banyak VGA versi fake-nya. Jadi kalau beli VGA ini wajib hati-hati dan tanya dulu ke sellernya. Ini beneran GTS 450 atau fake GT730? Kedua ada GT730 2GB GDDR5 dari Asus versi silent ya, tanpa kipas. Harganya 485.000. Untuk performanya lumayan oke, hemat daya juga. Saya pernah bahas GT730 yang varian GDDR5 1GB di video yang satu ini. Yang ketiga ada R7240 2GB GDDR5 dari Power Color. Harganya 485.000. Serta ada juga dari Evox Pro di harga 499.000. Nah, di video kali ini kita akan bahas R7240 tapi yang varian 1GB. Serta nanti akan saya spill budget PC gaming 2 juta full set. R7240 ini adalah VGA entry level yang keluar tahun 2013. Kalau teman-teman cari di Google akan banyak sekali varian dari R7240. Ada yang GDDR3, ada yang GDDR5. Pastikan selalu beli yang varian GDDR5. Setelah itu ada varian yang 64 bit dan 128 bit. Pilih yang varian 128 bit, tenang aja, semua varian ini semuanya non-pin power kok, jadi masih termasuk VGA yang hemat daya. VGA yang saya pakai kali ini dari merek Power Color dengan VRAM 1GB 128 bit GDDR5. Kalau kita lihat data dari GPU sih, VGA ini punya GPU clock 880 MHz. Punya bandwidth yang cukup besar di 73,6 Gbps dan support DirectX 11.1. Spesifikasi VGA ini lebih tinggi daripada R7240 baru yang varian 2GB. Saya beli VGA ini di harga 260.000. Ini sebenarnya harga yang cukup murah ya, karena harga pasaran bekasnya sebenarnya itu 350.000. Buat teman-teman yang minat buat beli, link pembelian ada di deskripsi video. PC yang saya rakit kali ini adalah PC punya Mas Gion. Saya gabungkan antara part-part baru dan part-part bekas. Prosesornya pakai i5 3470, prosesor Kirin yang masih oke banget performanya. i5 generasi ketiga yang masih bisa main game-game berat walaupun dengan setting rata kiri. Harganya 200.000. Untuk HSF-nya pakai HSF standar Intel. Cukup kok buat menghandle suhu dari i5 Gen 3. Harganya 25.000. Motherboardnya pakai motherboard entry level LGA 1155, motherboard H61 yang bisa generasi kedua dan generasi ketiga dari merek Gigabyte. Harganya di pasaran 230.000. RAM-nya pakai 16GB DDR3. Harga sekarang RAM udah mulai turun ya, per kepingnya 96.000. Jadi untuk 2 kepingnya 192.000. Untuk storage-nya, sistemnya pakai SSD 128 ya. Harga SSD juga mulai turun nih di 158.000. Semoga kedepannya bisa balik lagi ke 100 ribuan kecil.
Untuk penyimpanan data dan game kita pakai harddisk aja ya. Justru sekarang harddisk yang harganya makin mahal. Harddisk 500GB harganya 80.000. Kita lanjut ke casing. Ini casing lucu banget sumpah, warnanya putih, ukurannya itu kecil dan compact. Ada dua kipas 12 cm RGB di depan, sampingnya transparan. Sebaiknya kalau pakai casing ini, PSU-nya tuh pakai kabel yang pipih, biar di belakangnya nggak susah ditutup. Dan casing ini tidak bisa menampung motherboard ATX ya, cuma micro ATX dan mini ATX. Casing Raptor ini saya beli termasuk dengan PSU-nya. PSU 500 watt. Saya berani pakai PSU ini karena cuman pakai VGA R7 yang non pin power. Dan nanti teman-teman akan lihat sendiri sehemat apa sih PC ini. Harga casing dan PSU nya satu paket itu 405.000. Oh ya, karena casing ini belum ada fan exhaust nya, saya tambahkan satu fan 8 cm di belakang. Harganya 10.000. Terakhir monitor, teman-teman bisa beli monitor baru 19 inch dari merek SPC, Inforce atau yang lain, harganya sekitar 700.000, atau beli monitor bekas 19 inch itu harganya sekitar 500.000. Jadi total harga part kali ini adalah 2.355.000. Ini harga belum termasuk ongkir ya. 2,3 juta ini itu 1 jutanya lebih itu habis buat casing dan monitor. Kalau teman-teman pakai casing standar dan tanpa monitor, mungkin habisnya sekitar 1,3 jutaan aja. Waktu membahas PSU tadi saya bilang kalau PC ini tuh hemat daya banget ya. Yuk kita tes. Waktu idle cuman menghabiskan daya 47 watt, dan ketika full load cuma menyerap daya 96 watt. Ini padahal pakai PC dengan 3 kipas casing. Makanya saya berani pakai PSU 500 watt bawaan dari casingnya. Selama tegangan listrik di rumah stabil, insya Allah aman. Buat yang bingung nih, gimana sih cara cek tegangan di rumah itu aman atau enggak? Teman-teman bisa cek melalui meteran listrik. Pencet angka 41 lalu enter dan lihat berapa angka yang keluar. Cek di 3 waktu yang berbeda, misalnya pagi, siang, dan malam. Kalau di ketiga waktu itu tegangannya di atas 220 volt, berarti listrik di rumah kita itu bagus. Tapi kalau tegangannya mendekati 200 atau bahkan di bawahnya, perlu pakai PSU yang bagus biar nggak merusak part-part lain. Lanjut ke uji sintesis FF3470, kita uji dengan Cinebench R15 Multicore. Dapat skor 473. Saya yakin sih nggak ada satupun prosesor harga 200.000 ke bawah yang skor Cinebench-nya lebih bagus daripada prosesor ini. Untuk GPU-nya kita uji dengan Unigine Heaven dengan setting 900 pilo, dapat skor 1306 dengan suhu maksimal 75 derajat. Skor ini sedikit lebih tinggi dari GTS 450 Magic yang dapat skor 1223 dan sedikit lebih tinggi dari GT 730 yang dapat skor 1248. Terakhir, uji gaming. Saya menguji PC ini dengan game-game e-sport dan game Android. Untuk game yang pertama, PES 2021, game bola nih, 768p low, dapat FPS yang masih sangat nyaman di atas 45 FPS. Game yang kedua, GTA 5 versi offline pastinya. Di setting 900p normal, dapat FPS di atas 60. Menurut teman-teman, VGA ini nih kalau ditambah dengan i5 3470 dan RAM 16GB, bisa nggak sih buat main game GTA 5 roleplay? Coba yuk kita diskusi di kolom komentar. Game yang ketiga, Minecraft. Di sini saya pakai setting grafiknya itu fast.
Lalu render distance-nya itu 8 chunks. Dapat FPS lumayan sih, antara 60 sampai 100 dan gak ada drop. Jadinya smooth, gak patah-patah. Selanjutnya saya juga mencoba game PS2 dengan emulator PCSX2. Di setting 900p kita mainkan God of War. Dapat FPS 60 stabil. Selanjutnya saya juga mencoba memainkan game mobile pakai LD Player 9 Free Fire di setting 900p Ultra atau mentok kanan ya. Dapat FPS 60 stabil. Lanjut ke game e-sport Valorant di setting 1080p low, dapat FPS di atas 150. Game e-sport lagi, Dota 2 di setting 900p fastest ketika laning dapat 80-an FPS, ketika full war turun ke 40-an FPS. Game yang ke-8, Devil May Cry 5 di setting 900p low, dapat FPS yang masih lumayan nih di 30-an FPS. Game yang terakhir, GTA San Andreas di setting mentok 1080p very high, dapat FPS antara 80 sampai 100. Kesimpulan, kombinasi i5 Gen 3, RAM 16GB dan VGA 300 ribuan GDDR5 merupakan kombinasi carry hore yang sangat pas buat gaming e-sport dengan total budget sekitar 1,5 juta kalau rakit sendiri ya. Sebaiknya teman-teman juga cari VGA GDDR5 nya yang non-pin power biar bisa pakai PSU murah macam PSU Enlight atau PSU build up. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian tertarik dengan konten rakit PC carry hore seperti ini, bisa dukung saya dengan cara subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.